Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah inovasi pembelajaran IPS SD berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hamimah MPD yang beranggotakan Saya Khairunisa, saya Nadani Rambe, saya Ainul Fadliah, saya Dinda, saya Putri Adrian, saya Nadia Muwati. Di sini kami akan mensimulasikan pembelajaran IPS kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, apakah anak ibu semuanya sudah sarapan di rumah? Belum sarapan? Banyak yang belum sarapan. Rezi kenapa belum sarapan? Karena tidak ada sambal. Mawar kenapa belum? Karena dia habis, Bu. Karena kalau belum sarapan nih. Karena terganggu tuh. Nah, anak ibu semuanya harus sarapan di rumah agar lebih semangat dalam menjalani pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Julinda. Disilakan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Julinda sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen untuk anak-anak Ibu sekalian ya. Julinda, Adik, Bu. Fani Rahmawati, Adik, Bu. Putri Adrian, Adik, Bu. Rahmadani Rambe, Ainul Mardia. Hadir, Bu. Nah, agar kita lebih semangat lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional kepada Fani Rahmawati. Silakan untuk memimpin lagu kita pada hari ini. Silakan maju ke depan, Fani. Silakan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Fani. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu agar anak-anak itu dapat mengetahui tentang teknologi pangan, apakah hasil dari teknologi pangan dan juga manfaat dari teknologi pangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu teknologi pangan. Nah, di Indonesia ini terdapat berbagai sumber pangan. Itu artinya makanan. Jadi sumber pangan itu adalah sumber makanan. Nah, di Indonesia itu terdapat beragam sumber pangan, yaitu dari hasil pertanian ada jagung, ada kacang kedelai, ada beras dan juga lainnya. Nah,
sedangkan dari hasil peternakan itu ada daging, kemudian ada telur, dan juga ada susu. Nah, sumber makanan semua tersebut jika tidak diolah maka akan membusuk. Jika dibiarkan lama-lama, sumber pangan tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, sumber pangan tersebut harus diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu arti dari teknologi pangan. Apakah anak sudah tahu sebelumnya mengenai arti dari teknologi pangan? Nah, teknologi pangan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, dengan adanya teknologi pangan ini, maka sumber pangan tadi akan diolah menjadi makanan baru, sehingga sumber pangan tersebut akan lebih tahan lama dan tidak membusuk. Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai arti teknologi pangan? Sudah. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, sumber pangan tadi itu menghasilkan makanan baru. Nah, kita akan membahas hasil olahan dari teknologi pangan. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ditampilkan di sini. Yang pertama itu ada kacang kedelai. Anak-anak ibu pernah melihat kacang kedelai? Pernah. Sumber pangan pertama itu adalah kacang kedelai. Nah, agar kacang kedelai ini tidak cepat membusuk, maka diolah dengan menggunakan teknologi pangan sehingga menghasilkan makanan baru, yaitu yang pertama ada tempe, kemudian tahu. Nah, apakah anak-anak pernah makan tempe dan tahu? Pernah. Pernah kan? Ada tidak pernah? Iya, tiap hari. Nah, selain dari tahu dan tempe, ada juga kecap dan susu kedelai. Nah, selanjutnya sumber pangan yang kedua ada susu sapi. Nah, susu sapi ini jika dibiarkan juga akan membusuk, maka diolah lagi menjadi makanan baru, yaitu yang pertama. Coba anak sebutkan apa itu? Keju. Anak-anak suka keju? Tidak. Siapa tidak suka keju? Julinda, lu? Julinda sendiri. Nah, yang kedua ada yogurt. Pasti anak-anak semua suka yogurt ya? Suka. Lalu selain itu ada lagi yang ketiga ada mentega. Nah, selanjutnya sumber pangan yang ketiga ada gandum. Nah, gandum ini akan diolah dengan teknologi pangan menjadi yang pertama ada Biskuit. kemudian ada Roti. anak-anak ibu sering makan roti di pagi hari? Sarapan ya? Iya, Lalu selain biskuit dan roti, ada juga sereal. Siapa yang suka sereal? Saya. Sering makan sereal? Pagi hari atau malam hari? Pagi. Sarapan ya? Ya, sereal bagus untuk sarapan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir daging sapi. Nah, sama seperti sebelumnya, jika daging sapi dibiarkan maka akan membusuk. Nah, jika membusuk pasti tidak akan bisa dimakan lagi kan? Iya. Nah, maka daging sapi ini diolah dengan teknologi pangan, yaitu menjadi Sosis. lalu ada Kornet. Nana itu suka makan sosis. Suka. Makan langsung atau dicampur dengan nasi? Makan langsung. Nah, selain dari
Apakah anak ibu sudah semangat untuk melanjutkan? Sudah tidak ngantuk lagi? Tidak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai arti dari teknologi pangan dan juga hasil olahan dari teknologi pangan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja manfaat dari teknologi pangan. Yang pertama itu ada mencukupi kebutuhan pangan. Nah, manusia itu pasti membutuhkan bahan makanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, dengan adanya teknologi pangan ini, maka manusia mengelola bahan makanan agar dapat bertahan lebih lama dan juga mencukupi kehidupannya. Nah, yang kedua itu ada menghilangkan kuman dari makanan. Nah, ilmu dari teknologi pangan inilah yang akan mengolah bahan makanan menjadi lebih higienis dan juga menghilangkan semua kumannya. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan? Rahma, silakan yang ketiga. Juga menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan hamil. Ya, benar sekali ya. Fungsi yang ketiga yaitu menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan juga tahan lama. Yang keempat dan terakhir, siapa yang mau menyebutkan? Julinda ya. Yang keempat yaitu meningkatkan nutrisi makanan. Iya, benar sekali, yaitu meningkatkan nutrisi makanan. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan ya mengenai teknologi pangan, hasil olahan dari teknologi pangan dan juga manfaat dari teknologi pangan. Di sini apakah anak Ibu ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk mengangkat tangannya. Ibu akan menjelaskan lagi. Semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Nah, agar semuanya lebih paham, Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa menyebutkan apa itu teknologi pangan? Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Siapa yang bisa? Kepada Putri Adrian. Teknologi pangan itu teknologi untuk merubah menjadi makanan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Putri Adrian. Nah, selanjutnya tadi Ibu juga sudah membahas hasil olahan teknologi pangan kan? Nah, tadi yang pertama ada sumber pangan kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini akan diolah menjadi makanan baru. Nah, siapa yang menyebutkan hasil dari olahan kacang kedelai ini? Yang pertama kepada Aziza. Iya, tempe. Lalu apa lagi? Iya, tahu. Ada lagi? Susu. Kecap. Iya, kecap. Lalu satu lagi ada? Susu. Benar sekali ada. Apa tadi ada? Iya. Satu lagi Bu, kacang kedelai. Kacang kedelai itu sumbernya. Keju. Keju itu termasuk dari hasil olahan kacang kedelai. Nah, betul ya, tadi olahan dari kacang kedelai ada tempe, tahu, susu, dan juga kecap. Nah, selanjutnya yaitu hasil olahan dari susu. Siapa yang menyebutkan? Keju. Iya, keju. Lalu apa lagi? Mentega. Yogurt. Lalu benar sekali ya, ada keju, mentega, dan juga yogurt. Nah, sepertinya memang anak-anak Ibu sudah memahami ya materi kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan soal berupa pilihan ganda. Nah, anak-anak Ibu akan masuk ke link yang Ibu bagikan. Nah, coba anak-anak Ibu masuk ke link yang Ibu bagikan. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Nah, di sini kan ada kode gamenya. Nah, sekarang anak-anak Ibu masukkan kode gamenya di link tadi. Jika ada kendala, bisa bilang sama Ibu ya, nanti Ibu bantu. Nah, setelah nanti dimasukkan kodenya, nanti anak Ibu tulis namanya masing-masing. Jangan pula nama orang dimasukkan ya. Harus namanya sendiri. Nama-nama yang boleh. Tidak boleh, kita punya nama sendiri.
Rezi, Rida, Darama, Raziza, Rike, Raziza dan Rie. Nama baru. Nama baru ya. sudah semuanya masuk? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, di sini nanti siapa yang cepat menjawab maka skornya kan lebih tinggi. Jadi anak-anak ibu harus lebih cepat menjawab. Terus lebih. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, Hal pertama, perkembangan teknologi. silakan dijawab dengan cepat. Ada yang salah ya? 2 orang. Kita next lagi ya. Kita akan lihat siapa juara 1 dan juga juara 2 dan 3 di akhir nanti. Putri yang masih di tingkat pertama ya, sekolah lebih tinggi. Ya, yang lain jangan ketinggalan. Sekarang soal kedua. Silakan jawab dengan benar dan juga cepat. Masih ada satu yang salah ya. Soal selanjutnya ya, ini harus dijawab dengan hati-hati, jangan sampai salah agar skornya lebih tinggi. Nah, tetap Putri ya yang skornya lebih tinggi. Kita lanjut ke soal ketiga. Boleh dibaca. Oke, sini benar semua yang menjawab. Nah, soal selanjutnya tetap Putri yang memiliki skor tertinggi. Soal yang keempat. Ada yang salah satu ya. Nah, soal terakhir nih yang menentukan siapa pemenang juara 1, 2, dan 3. Dijawab. Yes, semuanya menjawab dengan benar. Kita akan lihat siapa yang skor tertinggi saat yang pertama, kedua, dan ketiga. Beri tepuk tangan untuk Aguna dan Athena juara 1. Kemudian ada Tania, Aziza. Nah, bagi anak-anak yang tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3, jangan berkecil hati. Harus lebih giat dalam belajar. Sepertinya pembelajaran kita pada hari ini sudah hampir habis. Sebelum kita menutup pembelajaran dan masih ada waktu lagi, di sini kita akan mengadakan games. Nah, di sini anak-anak ibu akan ibu suruh maju satu persatu untuk menunjukkan kemana jawaban yang benar di depan sini. Kita mulai ya. Iya, Bu. Siapa yang mau maju pertama? Nah, Rahma, silakan maju pertama. Yang soal pertama yaitu barang di bawah ini yang termasuk hasil dari pertanyaan. Mana jawaban jauh dan kita cek ya apakah jawaban Rahma betul. Next, selanjutnya siapa yang mau menjawab pertanyaan kedua? Nah, kepada Fani, silakan maju. Ini Bu. Mana? Ya. Tahan lama. Kemudian soal yang ketiga, siapa yang mau menjawabnya? Rezi, ya silakan. Teknologi lagi mana dapat menciptakan aneka makanan jenis baru seperti roti.
gimana? Soal yang terakhir sebelum menjawab, ya Julinda silahkan maju. Negara Indonesia termasuk wilayah yang menjadi sumber pangan antara lain disebabkan karena Oke, sekarang kita cek ya jawaban anak-anak ibu apakah benar atau salah. Jadi anak-anak ibu sudah mampu memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, agar anak-anak bisa belajar di rumah dan juga dapat mengingat pembelajaran kita di rumah, ibu akan memberikan PR pada anak-anak ibu semuanya. Nah, di sini ada petunjuknya. Di sini ada soal, yaitu artinya adalah benar, yang T itu adalah tidak. Nah, di sini ada pernyataan. Nanti anak-anak ibu tinggal tekan mana pernyataan yang benar dan juga mana pernyataan yang salah. Misalnya yang pertama, kacang kedelai, jagung dan kelapa adalah hasil peternakan. Apakah benar atau salah? Nah, ibu nanti tinggal tekan yang P. Yang tidak. Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Karena pembelajaran kita sudah habis, ibu mau menilai anak-anak ibu sekalian nih dengan melalui Google Form yang ibu bagikan. Nah, ibu sudah membagikannya. Sekarang anak-anak ibu tolong isi dengan jujur.